Sumanto menghebohkan publik dengan mencuri dan memakan jasad wanita tua yang bernama Barina di kampung halamannya itu. Makam Barina itu masih tanah kuburan yang basah, karena jasad Barina yang baru disemayamkan selama 16 jam. Awalnya tidak ada yang mencurigai aksi Sumanto itu, sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang datang ke makam Barina. Mereka melihat makam Barina yang sudah hancur dan jasadnya yang menghilang. Hal itu sontak membuat warga heboh. Masih ingat dengan pria bernama Sumanto? Nama Sumanto kala itu membuat gempar publik gara-gara memakan daging manusia. Sumanto nekat melakukan tindakan tak masuk akal itu dengan dalih untuk memperdalam ilmu hitam. Sumanto mengaku pernah memakan 3 mayat, 2 saat dirinya masih bekerja di perkebunan di Lampung dan 1 mayat di kampung halamannya di Purbalingga. Lalu, bagaimana kabar Sumanto si kanibal asal Purbalingga? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Sumanto berasal dari sebuah desa kecil di Purbalingga bernama Desa Majatengah. Sumanto lahir pada 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecilnya bisa dibilang berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayah Sumanto dari kakek dan neneknya. Namun, pada saat Sumanto duduk di bangku sekolah menengah pertama, keluarganya dilanda kesulitan ekonomi. Sumanto kecil pun terpaksa harus putus sekolah. Singkat cerita, setelah putus sekolah, Sumanto akhirnya merantau dan bekerja di Lampung. Di Lampung, Sumanto menikah 2 kali. Ia bertemu istri pertama bernama Sutrima saat bekerja di Lampung. Lalu, 1 tahun setelah bercerai dengan Sutrima, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat kerja Sumanto. Dari pernikahannya dengan Tugiem ini, mereka dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun, setelah menikah lagi, Sumanto menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Usut punya usut, Sumanto jadi senang memperdalam ilmu hitam. Tak hanya itu, Sumanto jadi kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai pernikahannya yang kedua pun berakhir dengan perceraian. Sumanto kemudian kembali ke Purbalingga. Sampai pada tahun 2003, Sumanto terlibat kasus tak manusiawi yang menggemparkan publik. Ia ketahuan memakan 3 jenazah dengan dalih memperdalam ilmu hitamnya. Kasus ini terbongkar dari hilangnya jasad nenek berusia 81 tahun yang baru dikubur selama 16 jam di Purbalingga, Jawa Tengah secara misterius. Warga yang kaget dengan pembongkaran makam nenek bernama Mbok Rinah itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Pihak berwajib pun lalu melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa dalang dibalik pencurian jasad Barinah itu. Setelah proses penyelidikan, polisi mencurigai salah satu pria bernama Sumanto. Sumanto dicurigai sebagai pelaku pencurian jasad Barinah karena di belakang rumahnya terdapat galian tanah seperti tempat mengubur jasad manusia. Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Sumanto. Sumanto akhirnya mengaku bahwa dirinya lah yang memang telah mengambil jasad Barinah. Tak hanya mengambil, Sumanto bilang ke polisi kalau dirinya juga memakan jasad Barinah. Namun, sebelum kasus kanibalisme Sumanto itu terbongkar, ternyata saat bekerja di Lampung, Sumanto sudah pernah memakan jasad manusia. Jadi, mulanya saat merantau di Lampung dan bekerja sebagai buruh di sebuah perkebunan tebu, Sumanto bertemu dengan seorang preman. Preman itu selalu meminta uang pada buruh di perkebunan tersebut. Tak hanya Sumanto, tetapi buruh-buruh lainnya juga. Awalnya, Sumanto memang memberi uang hasil kerja kerasnya sebagai buruh ke preman tersebut. Namun karena keterbatasan ekonomi, Sumanto akhirnya melawan preman tersebut. Ia terus membela dirinya saat dipaksa oleh preman untuk memberikan uang. Singkat cerita, Sumanto akhirnya membunuh preman tersebut. Sumanto pun panik karena preman itu meninggal. Akhirnya, ia mengambil jasad preman itu lalu dibawa ke tempat tinggalnya. Supaya tak dianggap pembunuh, Sumanto lalu memotong bagian tubuh preman itu, memasak dan memakannya. Namun tak hanya 1 orang, rupanya Sumanto sudah memakan 2 jasad tubuh manusia di Lampung. Akan tetapi, 1 jasad satunya tidak diketahui lebih jelas detailnya.
Aksi Sumanto ini pun berhasil ia tutupi dengan rapat. Perilaku kanibalnya itu tidak diketahui saat Sumanto berada di Lampung. Setelah kejadian itu, Sumanto berupaya mengumpulkan uang sampai ia merasa uang hasil kerjanya itu cukup untuk hidup di kampung halamannya di Purbalingga. Setelah terkumpul, Sumanto akhirnya pulang ke Purbalingga, Jawa Tengah. Di Purbalingga ini, Sumanto lagi-lagi menjadi kanibal dengan memakan mayat seseorang yang baru dikuburkan. Tepatnya pada awal tahun 2003, Sumanto menghebohkan publik dengan mencuri dan memakan jasad wanita tua yang bernama Barina di kampung halamannya itu. Makam Barina itu masih tanah kuburan yang basah, karena jasad Barina yang baru disemayamkan selama 16 jam. Perhatian, sebelum mau lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Mau request cerita apa selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Awalnya tidak ada yang mencurigai aksi Sumanto itu. Sampai pada akhirnya ada beberapa warga yang datang ke makam Barina. Mereka melihat makam Barina yang sudah hancur dan jasadnya yang menghilang. Hal itu sontak membuat warga heboh. Tak lama warga langsung melapor ke polisi. Polisi pun lantas menyelidiki siapa yang telah mengambil jasad Barina yang baru saja dimakamkan. Penyelidikan polisi itu mengarah pada Sumanto. Kecurigaan terhadap Sumanto itu muncul karena di halaman belakang rumah Sumanto terdapat galian tanah seperti tempat mengubur jasad manusia. Tak hanya itu, Sumanto juga tidak melakukan tindakannya dengan bersih. Tulang-tulang dan sisa daging jasad Mbok Rinah yang dimakannya itu masih berserakan di rumahnya. Sumanto pun langsung diinterogasi oleh polisi. Setelah ditanya beberapa pertanyaan oleh polisi, Sumanto akhirnya mengaku kalau ia mengambil jasad Barina, bahkan sampai memakannya. Dirinya berdalih bahwa memakan daging manusia ini dilakukan untuk memperdalam ilmu hitam. Pihak kepolisian pun lantas mengambil tindakan cepat. Sumanto diamankan selama 2 hari pasca kejadian dan disangkakan dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Sejak saat itu Sumanto dikenal sebagai kanibal karena memakan sesama manusia. Sumanto menjadi terdakwa atas kasus pencurian mayat dan sebagai kanibalisme. Sumanto lalu dituntut hukuman selama 6 tahun penjara. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sumanto mengajukan keberatan dengan tuntutan pidana yang diberikan kepadanya. Pengacara Sumanto beralasan bahwa jasad yang dimakan oleh Sumanto bukan benda dan barang, melainkan kotoran manusia yang dibuang oleh pemiliknya dengan cara dikubur. Setelah psikolog melakukan pengecekan terhadap kondisi kejiwaan Sumanto, ternyata Sumanto memang mengalami gangguan jiwa. Karena hal ini, Sumanto lalu mendapat keringanan hukuman menjadi 5 tahun penjara. Meski telah mendapat keringanan 1 tahun hukuman, Sumanto mendapat keringanan lagi dengan dibebaskannya dari penjara lebih cepat. Ia hanya dikurung dalam penjara selama 2 tahun. Namun setelah 2 tahun, Sumanto tidak langsung dipulangkan ke rumahnya karena warga setempat menolak Sumanto. Sumanto lalu tinggal di Yayasan An-Nur, panti rehabilitasi dan klinik jiwa untuk belajar dan terus menekuni agama Islam. Sumanto terus direhabilitasi supaya bisa hidup seperti manusia pada umumnya. Sumanto semakin dalam mempelajari agama Islam sehingga berpenampilan religius. Bersama Bapono, sapaan akrabnya, Sumanto dirawat selayaknya anak dan murid. Ilmu hitam yang dipelajari oleh Sumanto sedikit demi sedikit digantikan dengan ilmu agama. Sumanto seringkali diajak oleh Bapono untuk mengisi pengajian hingga terlibat dalam aksi sosial. Bahkan di kompleks panti rehabilitasi itu, Sumanto sudah kembali bergaul dengan masyarakat setempat. Namun, sayangnya Bapono yang selama itu menjadi sosok yang paling dekat dengan Sumanto, meninggal pada tahun 2020 dan digantikan oleh pengasuh baru. Kala itu Sumanto lebih sering murung. Sumanto kerap menanyakan kemana perginya Bapono, padahal berkali-kali dijelaskan Bapono telah tiada. Namun sampai saat ini Sumanto masih tinggal di Yayasan An-Nur dengan segala kegiatan yang mengajarinya terus mempelajari ilmu agama. Meski dulunya seorang kanibal, perlahan-lahan Sumanto pun telah berupaya memperbaiki dirinya.
Tak sedikit warga yang berharap perilaku Sumanto yang lalu tidak terulang lagi karena kejadian itu telah membuat warga sangat trauma dan takut. Semoga Sumanto benar-benar berada di jalan yang benar dan tetap istiqomah. Saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.